فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيها. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Al-an indal atrihati haza min dinil jahiliyati. Sikap berlebih luahab. Ahlul jahiliyah, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi, ya, ahlul jahiliyah menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, ya. Dan ini jelas ayul ikhwah berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Adapun yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid, maka ada 3 makna sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama dari ucapan-ucapan para pendahulu kita. Di antaranya maknanya yaitu as-salah 'alal kubur, ya, yaitu salat, ya, di pekuburan. Ini dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian makna kedua as-sujud ilaiha, ya, sujud menghadap ke kuburan atau salat menghadap ke kuburan. Ya, bedanya ini dengan yang pertama, ya, salat di areal pekuburan. Ini yang pertama. Salat di pekuburan yaitu salat di areal kubur. Ya, yang kedua ini salat dengan menghadap kubur. Ya, dijadikan kubur di arah kiblat. Wad-du'a indaha, serta berdoa di pekuburan tersebut. Ini makna kedua. Adapun makna ketiga disebutkan oleh Imam Bukhari, yaitu bina'ul masajid 'alaiha wa qasada as-salata fiha, yaitu membangun bangunan berupa masjid yang tujuannya untuk mendirikan salat di situ. Ya, walaupun ini satu sama lain saling, ya, di dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan, ya, diambil dari kata sajad, yaitu maknanya bisa maknanya yaitu salat di kuburan tersebut atau salat dengan menghadapnya, atau makna yang sebenarnya masajid yaitu jamak dari kata masjid. Ya, yang dimaksud dengan masjid adalah yaitu tempat yang dikhususkan dilakukan salat di situ. Ya. Nah, ini makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan ini dilaknat, ya, dan kuburan ayyuhal ikhwah serta masjid, yaitu kuburan dan masjid tidak pernah atau tidak boleh bersatu di dalam Islam. Ya, kuburan dengan masjid tidak boleh bersatu di dalam Islam. Walaupun, ya, yang kita lihat di negeri kita ini, ya, kaum muslimin di negeri kita, ya, mau menyatukan antara kuburan dengan masjid, dan itu yang terjadi. Di mana areal pekuburan di situ buat terkadang oleh mereka areal masjid. Ya, apa dampaknya? Orang takut ke masjid. Kenapa? Karena orang takut hantu. Ya, lewat kuburan takut, apalagi masuk ke masjid. Makanya banyak cerita horor di masjid. Ya, ada orang yang dikerjain jin di masjid, salat di masjid dipindahi. Ya, ada lagi orang yang dinampak-nampakkan di situ. Akhirnya orang takut ke masjid. Namun intinya bagaimanapun bahwa, ya, kuburan dengan masjid tidak boleh bersatu di dalam Islam. Ya, harus dijauhkan antara kuburan dengan masjid.
Berkata Syekh Saleh Fauzan, mimma alaihi ahlul jahiliyati min ahlil kitabi ghairihim ittikhadu kuburi anbiyaihim wa salihihim masajid. Orang-orang jahiliyah dahulu, atau akidah, keyakinan, perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu, ya, dari ahlul kitab Yahudi dan Nasara, yaitu mereka menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, dengan makna yang tiga tadi, yaitu mereka jadikan sebagai masjid, kuburan mereka jadikan sebagai tempat mereka beribadah, ya, atau mendirikan bangunan, ya, rumah ibadah yang dikhususkan di situ untuk beribadah. Ya, ini perbuatan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, dan hadisnya sangat banyak dan jelas, ya, yang menjadi heran kenapa, ya, kebanyakan kaum muslimin di negeri kita ini seperti tak tahu hadis itu, padahal ada pada Bukhari, ada pada Muslim, ya, ada di dalam kitab Kutubus Sittah dan yang lainnya, jelas hadisnya banyak. Ya, kok bisa enggak pernah kita dengarkan hadis ini? Kok bisa tidak pernah teramalkan hadis ini di negeri kita dan negeri kaum muslimin lainnya? Ya, akan laknat Allah terhadap bangsa Yahudi dan Nasara karena kebiasaan mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa hadza kana wa la yazalu 'inda al-yahudi wan nasara. Dan ini dulu dan sekarang pun masih, kata beliau. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasara, ya, kita lihat kuburan-kuburan mereka tidak ada yang tidak dibangun, dan bahkan biaya kuburan mereka mahal-mahal. Lalu kaum muslimin mencontoh mereka, ya, dan mencontohnya kaum muslimin kepada Yahudi dan Nasara dalam perkara ini, hal yang memang sudah dikabarkan oleh Nabi, sebagaimana hadis, la tattakhidanna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh. Ya, bahwa kalian akan mengikuti umat-umat terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke dalam lubang dab, ya, sejenis biawak, niscaya mereka pun, ya, niscaya kalian juga akan ikut kepada akan kalian ikuti juga. Ya, al-Yahudu wan Nasara, kata para sahabat, apakah yang engkau maksudkan ya Rasulullah, umat Yahudi dan Nasara? Kata Nabi SAW, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Ya, di antara yang diikuti oleh umat Islam adalah menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah, dibangun rumah ibadah di atasnya. Dan umat-umat Nasara hingga hari ini masih melakukan demikian. Wa 'inda musyrikil Arab, demikian juga orang musyrik Arab juga pernah melakukan, seperti mereka mendirikan rumah ibadah di atas kuburan Lata. Ya, Lata, Uzza dan Manat. Lata itu kuburan orang saleh, Uzza itu pohon yang diagungkan, yang dikultuskan, yang ada jejak orang solehnya di situ. Sedangkan Manat batu yang dikisahkan bahwa dahulu pernah orang saleh bersandar di batu itu. Ya, tiga ini diagungkan. Ya, yang lebih khusus di situ kuburan siapa? Lata, laki-laki saleh. Ya, kemudian lama setelah itu orang pun menguburkan, kemudian diagungkan pokok kuburannya. Itulah kuburan Lata. Ya. Lalu kata wa 'inda musyrik wa 'indal muntasibina ilal Islam mimman ya'buduna al-qubur wal adrihah. Dan juga, ya, sebagian orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, ya, dari para penyembah-penyembah kubur, tempat-tempat keramat, ya, kuburan-kuburan yang diagungkan, yang dimuliakan, yang disanjung-sanjung. Wa ahlul kitab hum awwalu man amila dzalika. Sedangkan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, mereka pertama sekali membuat yang seperti ini. Ini sunnah sayyi'ahnya mereka. Ya, sunnah sayyi'ahnya orang Yahudi dan Nasara, membangun rumah ibadah di atas kuburan orang-orang saleh, para nabi, dan menjadikannya tempat ritual mereka melakukan. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-qubur masajid. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yang dimaksud sini Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid dengan makna yang tiga tadi. Itu mereka buat bangunan dan mereka jadikan tempat apa? Beribadah di situ. Maka Allah katakan fala ala, ya, ala fala tattakhidhu masajid. Ya, ingatlah kata Nabi, ya. Ini jelas apa tidak hadis ini? Sangat jelas. Fala tattakhidul qubur masajid. Jangan kalian jadikan kuburan beribadah di situ seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Ya, subhanallah. Dalam riwayat lain disebutkan tentang Ummu Habibah. Ya, insyaallah akan kita baca. Kata beliau, yakni musalliyat yusalluna indaha, yaitu jangan kalian buat tempat salat di kuburan. Ya, entah di areal kuburan atau ya di dalamnya ada kuburan. Sama saja, di areal pekuburan atau di dalamnya ada kubur. Ya. Nah, ini yang kita lihat, ya, ada yang memang dikuburkan mayit di dalamnya, di mihrab atau di samping mihrab. Ya. Di dalam masjid, dan ada yang di depan, di luar masjid tetapi di depannya. Dan ada yang di dalam tanah masjid. Itu sama semuanya ayyuhal ikhwah, dilarang. Dalam tanah masjid, ya, maka ini termasuk larangan ini, salat di areal kubur. Ya, jika kuburan di depan berarti salat menghadap kubur. Kalau dia salat di masjid tersebut yang ada kubur tersebut, karena kuburnya, maka dia telah menjadikan yaitu ya kuburan tersebut tempat beribadah, ya, atau sarana menuju kepada kesyirikan. Ya, lalu kata beliau, li'anna as-salata 'indaha ya wasilatun ila ibadatiha, karena salat di pekuburan tersebut illatnya dilarang oleh Nabi SAW, entah salat di pekuburan atau menghadap kubur orang yang mati tersebut. Ya, artinya wasilah kepada kesyirikan. Ya, meskipun ada sebagian ulama fikih mengatakan kenapa dilarang salat di pekuburan, sebagian mereka menyebutkan karena kemungkinan di situ ada najis. Menyebutkan tak tepat. Ya, dan yang paling tepat adalah karena di situ, karena salat di situ akan mengarah kepada kesyirikan. Nah, ayyuhal ikhwah, salat di pekuburan, ya, antara niatnya ayyuhal ikhwah, ya, tergantung kepada niatnya. Walaupun secara umum dia terlarang dan orang itu berdosa, dan ini pendapat yang lebih tepat, ya, haram salat di pekuburan. Dan di situ ada dua niat. Yang pertama, niatnya murni untuk salat, tidak ada tujuannya, dan dia tak bergeming dengan kuburan sama sekali, tak ada tujuan untuk kuburan. Ya, dan dia tahu di situ ada kuburan. Ya, lalu dia salat di situ, dia berdosa apabila dia tahu hukum. Ya, dan dia salat di situ, maka dia berdosa. Meskipun dia tidak memaksudkan salat di situ untuk kubur, dia cuma ingin salat untuk Allah. Namun barang siapa yang tujuannya di situ karena kuburannya, ya, maka para ulama kita menyebutkan sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Tahdhirus Sajid, batal salatnya dan wajib dia mengulangi salat. Karena maksud dia ke masjid tadi karena ada kuburan. Ya. Nah, ayyuhal ikhwah zanillahu wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wa in kana al-musalli yusalli lillah, meskipun orang haram, lakin idza shalla 'inda qabrin, tetapi apabila dia salat di kubur, ya, fa inna hadza wasila ila ibadatihi. Ya, ingat bahwa ini adalah wasilah yang mengarah kepada mengibadahi orang yang mati, wasilah kepada kesyirikan. Oleh karenanya Nabi SAW melarangnya karena dapat menghantarkan kepada kesyirikan. Salam terhadap tauhid. Beliau melarang umatnya untuk salat di pekuburan. Ya.
melarang umat salat di kuburan untuk ya tidak terjadi kesyirikan, agar tidak dilakukan kesyirikan di situ. Larang karena itu pintu. Ya. Kenapa disebutkan oleh Nabi? Karena sudah didahului oleh siapa? Umat Yahudi dan Nasara. Mereka menyembah para nabi dan mereka melakukan penyimpangan, melakukan kesyirikan di kuburan-kuburan para nabi mereka. Dan Nabi SAW larang umat ini melakukan seperti itu. Ya, oleh karenanya ayyuhal ikhwah, Nabi SAW ketika di Mekkah, ya, awal-awal dakwah, ya, hati mereka dekat kepada kuburan, minta kepada orang yang mati, menjadikan mereka sebagai untuk berwasilah kepada Allah. Nabi SAW larang mereka untuk berziarah kubur. Kenapa? Karena iman masih lemah. Sampai Nabi SAW di Madinah, ala fazuruha, kata Nabi SAW, dahulu aku larang kalian berziarah kubur, sekarang silahkan ziarahi kubur, fa innaha tudzakirukumul maut, karena itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Ya, kata Nabi, mati untuk merasa enak beribadah di kubur. Fa kaifa idza da'al qabra wastanjadda bihi wastaghath bihi. Ya, baik, kesyirikan. Lalu bagaimana dengan orang yang berdoa di situ? Ya, subhanallah. Awalnya salat, nggak ada niat kubur. Sekarang dia sudah berdoa di kuburan. Baik, kenapa dia berdoa di kuburan, ayyuhal ikhwah? Bukankah dari rumah dia bisa berdoa? Baik, kita berdoa apakah mesti harus di masjid? Enggak juga. Lalu sekarang kenapa dia datang kuburan minta kepada Allah? Dia enggak minta kepada orang mati, tapi dia minta kepada Allah, ya Allah, ya, berikan aku ini dan itu lain sebagainya. Dia enggak minta kepada orang mati, tetapi dia berdoa di samping kubur karena keyakinan ini orang saleh. Aku berdoa di samping kuburnya, Allah perhatikan doaku. Ini syirik apa bukan? Belum, masih menuju. Ya, seperti itulah syaitan buat langkah. Pertama tadi apa? Pengagungan terhadap kubur. Atau dikuburkan mayit di samping masjid, atau di pekarangan masjid, atau bahkan di dalam mihrab masjid. Ya. Nah, ini awal. Lalu besok orang salat ke sana mempunyai keyakinan bahwa salat di sini lebih afdal dibandingkan salat di masjid yang tidak ada kuburannya. Nah, sudah mulai. Lalu dia berdoa secara khusus di samping kuburan si fulan, bahkan dia berjalan safar ke kuburan orang yang paling saleh umpamanya menurut dia. Lalu sampai di sana, ya, dia berdoa dari Sumatera ke Pulau Jawa, dari Jawa ke Kalimantan, terus dan lain sebagainya. Nyari terus, cari kuburan antara kubur ke kubur, kubur ke kubur. Setiap sampai di situ dia berdoa kepada Allah. Ada doa-doa khususnya. Baik. Dia berdoa kepada Allah ikhlas. Tetapi di mana dia lakukan? Di kuburan orang saleh. Ya, ini dilarang ayyuhal ikhwah, walaupun belum melakukan kesyirikan, karena syaitan tak sekarang dia inginkan kesyirikan itu. Kapan? Nanti. Setelah orang dah tak paham lagi, seperti yang terjadi pada masa umat Nabi Nuh dahulu. Ya, kalau ada orang yang masih faham, syaitan belum. Ya, sampai nanti muncul generasi tak paham lagi dia apa-apa, baru dia sebutkan nanti, dia wahyukan, entah jadi bisa jadi dia menjelma seperti orang saleh, lalu dia ajak orang untuk berdoa meminta kepada orang mati tersebut. Selesai. Bin Abdul Wahab juga membuat satu bab dalam kitab tauhid tentang yaitu masalah ini. Ya, yang buat dia judulnya kalau tidak salah yaitu beribadah di samping kuburan, ya, orang saleh karena Allah terlarang, apalagi berdoa minta kepada orang yang mati tersebut. Ya, kalau beribadah kepada Allah sudah mati. Ya, lalu kata beliau, ya, kama yuqalul an indal kuburan-kuburan keramat. Tahu antum kuburan keramat? Kuburan keramat itu bukan kuburan-kuburan biasa, itu orang saleh dan ratusan tahun dicari orang.
Ya, apalagi nanti ada yang mengklaim bahwa di atas bukit sana ada kuburan orang dahulu, panjangnya aja sampai 8 meter kata dia. Itu dicari orang. Itu banyak orang nyari-nyari situ. Ya, entah beribadah atau mencari ilmu kebal dan lain sebagainya. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam lamma akhbarathu Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu taala anhuma amma ra'ata fi ardil Habasyah min al-kana'is wa ma fiha min at-tasawir. Nabi SAW berkata, ya, tatkala Ummu Salamah dan Ummu Habibah memberitahukan kepada Nabi radhiyallahu anhuma apa yang mereka lihat di negeri Habasyah, ya, di rumah-rumah ibadah. Tersilaulah kita sedikit, rumah ibadah mereka itu penuh gambar. Ya, ada gambar, ya, Nabi Isa bersama muridnya yang 12 sedang menyantap makanan di atas hidangan. Ya, belum lagi Nabi Isa-nya, ya, yang mereka taruh di atas tiang salehnya. Gambar yang sangat banyak. Ya, termasuk yaitu gambar Bunda Maria atau Maryam ibunya Aisyah radhiyallahu Nabi Isa alaihi salam. Banyak gambar di situ. Gambar orang-orang saleh semuanya. Ya. Yang mereka buat. Dan itu dia yang dilihat, ya. Li'anna zawjaihim al-hijratul ula. Karena mereka berdua ini, ya, dahulu pernah hijrah ke negeri Habasyah, hijrah yang pertama bersama suami mereka sebelum mereka berdua ini menjadi istri Nabi. Ya, Ummu Salamah, ya, dan Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah kan meninggal istrinya, suaminya di mana? Afwan, suaminya murtad di Habasyah. Lalu Nabi SAW menikah dengannya ke Habasyah. Ya, dan Nabi SAW pun menikahinya. Intinya kedua-dua ini yang hijrah ke Habasyah dinikahi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fara'ata fi biladil Habasyah al-kana'is al-muzakhrafah. Maka di sana dia melihat rumah, sampaikan yang demikian kepada Rasul. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ulaika qaumun idza mata fihimur rajulus salih. Mereka itu, kata Nabi SAW, apabila ada orang salehnya yang meninggal, awil abdus saleh, ya, atau seorang hamba yang saleh, banau ala qabrihi masjid. Ya, ini kebiasaan mereka. Itu yang Nabi SAW sebutkan. Itu kebiasaan mereka. Ya, apa kata Nabi setelahnya? Wasawwaru fihi tilkas suwar, lalu gambar orang yang mati tadi yang dikuburkan di situ mereka lukis di mana? Di dinding-dinding rumah ibadah tersebut. Yang kita lihat di situ ada gambarnya. Ya. Kuburan di dalam, ya, masuklah orang ke sana berziarah dan lain sebagainya. Lalu kata Nabi SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk Allah. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW katakan, yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Tahdhirus Sajid, ya, bahwa syirarul khalqi indallah, seburuk-buruknya makhluk Allah ada dua. Dengan hari kiamat, ketika kiamat itu kejadian kiamat itu terjadi, dia hidup. Yang satunya ini, yaitu orang yang membangun masjid di atas kiamat dan dia menyaksikan dahsyatnya kiamat. Mukmin tidak ada yang dirasa. Nah, demikian mereka ini ayyuhal ikhwah, karena mereka kufur disebabkan perbuatan mereka. Ya, menjadikan kuburan sebagai masjid, beribadah, minta kepada orang yang sudah mati, berdoa kepadanya. Ya. Berkata Imam, wa akrah an yubni 'alal qabri masjidan. Aku membenci orang membangun, bukan makruh, tetapi maknanya haram. Ya. Lalu kata beliau sampai hingga perkataan beliau, wa an yusalli alaihi, dan juga aku benci orang yang salat di areal pekuburan. Ya. Nah, sekarang orang yang menisbahkan diri kepada mazhab Syafi'i, ya, fikih kami Syafi'i, tapi akidah enggak. Ya, fikih ya. Padahal Al-Imam Syafi'i, ya, dia membahas dalam kitab Al-Um, kitab fikih. Jadi dia tak ambil akidah dari Imam
Imam Syafi'i mengharamkan. Mazhab Syafi'i terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai, walaupun seandainya ada orang yang salat di kuburan tersebut, salatnya sah, ya, salatnya sah, tetapi dia telah berbuat keburukan. Salat di kubur, lalu dia salat di situ, namun dia tak peduli dengan kubur, enggak ada niat untuk kubur, maka salatnya sah, tetapi dia bersamaan dengan dosa, walaupun salatnya sah. Adapun macam yang kedua yang kita sampaikan tadi, yaitu apabila dia salat di kuburan tersebut, tujuannya karena kuburannya, karena menurut dia bahwa salat dia ini tak sah kecuali di sini, dan meyakini bahwa salat saya akan disampaikan oleh orang yang mati ini kepada Allah, dia jadikan sebagai perantaraan, maka beliau katakan salatnya batal, wajib untuk mengulanginya, ya, karena tak ikhlas, ya, demikian. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, enggak boleh kan melakukan safar saja karena kuburan, enggak boleh. Ya, safar karena kuburan enggak boleh. Dahulu ada seorang, ya, yang ingin pergi ke Bukit Tursina, ya, bukit yang disebutkan dalam Quran, ya kan, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, ya. Lalu dia sampaikanlah kepada salah seorang sahabat Nabi SAW, disebutkan jangan pergi ke sana, karena Nabi yang mulia SAW katakan la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid, jangan kalian melakukan perjalanan ibadah kecuali tujuannya 3 masjid saja, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Adapun dalam ritual ingin, yaitu beribadah di Bukit Tursina, enggak boleh, walaupun Bukit Tursina disebutkan dalam Quran, akan kita sebutkan pada pembahasan yang berikutnya. Lalu kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, famin dinil jahiliyah, maka agama ahlul jahiliyah ittikhadul awliya, para wali dan orang-orang saleh itu tuhan-tuhan selain daripada Allah, yaz'umuna annahum yuqarribuna ila Allahi zulfa, mereka kira bahwa orang saleh itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, ya, itulah tujuan mereka, itulah niat mereka. Sebenarnya tidak menjadikan kuburan tersebut atau tidak meyakini secara zahir ini Tuhan kami, enggak, dia enggak berkata demikian. Yang oleh Nabi SAW sebutkan bahwa itu jelas dia menyembah kubur, ya. Lalu kita katakan kalian telah menyembah kubur, mempertuhankan kubur, ya, mereka enggak pernah, enggak ada guna. Allah sebutkan di dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillah, ya, mereka menyembah selain daripada Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tak dapat memberikan mudarat, tidak pula manfaat kepada mereka, akan memberikan syafaat nanti kepada kami di hari kiamat. Adakah mereka anggap itu sebagai Tuhan? Tidak. Namun apa kata Allah? Ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain daripada Allah. Jadi tak perlu lisan mereka mengatakan dia telah menyembah selain daripada Allah. Selesai. Ya, sebagaimana orang tak ada yang mengatakan Tuhannya hawa nafsu, tapi apabila hawa nafsu dia, ya, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi dan rahib mereka, ulama dan ahli ibadah, kami tak tafsirkan, bukankah halalkan kalian taati juga mereka. Jadi tak perlu katakan itu sebagai Tuhan. Perbuatan mempertuhankan itu sudah dikatakan menyembah. Allah juga sebutkan surah Az-Zumar, walladzina, pembantu, penolong selain daripada Allah. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tak menyembah mereka, kami hanya menjadikan ini untuk sarana mendekatkan diri kami kepada Allah, tujuan mereka. Tapi Allah katakan apa? Nahum yakhluqun, ya, memberi rezeki, ya, menghidupkan. Kayakini ini semua adalah khusus untuk ya, rububiyah, ini bahwa Allah langit dan bumi. Tarifuna anna hadza, mereka menjadikan orang-orang saleh antara dia mereka menyekutukan Allah. Lata, wahai Lata, beri kami ini. Tujuan mereka minta kepada Lata demikian ayyuhal ikhwah, bukan tujuan pada Allah, ya, fas kepada selain Allah, min ajli an yuqan, sedekat-dekatnya.
Dalam buku ada kesalahan tulis, itu ada haddin situ kan. Yang benar fahada dinul jahiliyati. Ini adalah agamanya orang-orang jahiliyah. Tinggalkan bukan oleh para penyembah kubur hari ini. Minasyiah was-sufiyah. Ya, dua kelompok yang kakak adalah pengagungan terhadap kubur dan sejumlah pendapat banyak. Ya, itu berlebih-lebihan di kuburan, dibangun kubur itu ayat-ayat Qur'annya, bahkan surat Yasin. Dan bagaimana cara-cara berdoa, ada melakukan salat. Ya jelas, kalau sudah ada bangunan ya adalah masjid. As-sita satair 'alaiha wal lainnya dari bentuk-bentuk ya penampakan sifat-sifat berlebih-lebihan. Walihada nahar Rasul an dzalika kullih. Oleh lagi menyalakan lampu